Oke, hello guys. Di pertemuan kali ini aku ingin membahas mengenai database DML atau Data Manipulation Language. Nah, ini outline kita hari ini. Ada About Me, SQL Definition, DML Definition, dan DML Function. About Me. Nah, namaku dari aku Kevin Kurniawan dan NIMku bisa dilihat di sana. SQL Definition. Tadi kan sebenarnya aku bilang, kita hari ini ingin membahas tentang DML atau Data Manipulation Language. Lalu kenapa kita ngebahas SQL dulu sih? Nah, sebenarnya SQL dan DML itu berhubungan. SQL itu apa? SQL itu adalah singkatan dari Structured Query Language, atau artinya bahasa pemrograman khusus yang digunakan untuk manajemen data dalam RDBMS. RDBMS itu apa? Relation Database Management System. Jadi RDBMS ini, sekolah contohnya, dia itu memanage data-data yang ada di satu perusahaan atau dalam satu tabel. Jadi kalau contoh nyatanya, misalkan ada perusahaan yang dia bergerak di bidang penjualan. Pastikan di dalam perusahaan itu terdapat berbagai divisi. Divisinya tersebut juga berhubungan satu sama yang lain. Nah, contohnya divisi marketing, dia terdapat penjualan. Dia mendapat buyer atau customer. Lalu divisi RDBMS ini menghubungkan data buyer ke divisi lain, contohnya logistik. Kalau misalkan data itu tidak dihubungkan, logistik nggak bakal tahu kalau misalkan marketing itu ngejual ke siapa sih, atau kita tuh mau ngirim kemana barangnya. Nah, itu adalah RDBMS. SQL mempunyai 3 instruksi, yaitu adalah Data Definition Language atau yang disingkat DDL, Data Manipulation Language atau disingkat DML, dan yang terakhir adalah Data Control Language atau disingkat DCL. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai DML. DML itu apa? Bahasa basis data yang berguna untuk melakukan modifikasi dan pengambilan data pada suatu basis data. DML ini ada supaya data kita itu bisa dimodifikasi. Jadi dalam pemasukan data bisa jadi ada keliru dalam pemasukan data. Bisa jadi namanya salah, kotanya salah, dan lainnya. Lalu bisa jadi namanya juga sistem, dia bisa aja udah dikirim tapi ditulisnya masih belum dikirim. Nah, DML ini bisa juga untuk update dan juga mendelete data tersebut. DML function. Terdapat 4 DML function, yaitu adalah select, insert, update, dan juga delete. Kali ini kita akan membahas yang pertama adalah select dulu. Select itu digunakan untuk menampilkan data. Contohnya, kita membutuhkan data customer keseluruhannya. Select bisa menampilkan data tersebut seperti ini. Tapi nggak cuman itu aja, dia bisa menampilkan data yang khusus, yang misalkan yang hanya cuman satu data aja yang kita butuhkan misalkan. Nah, contohnya itu misalkan customer table. Kita hanya ingin menyajikan data color. Misalkan divisi research, dia membutuhkan data color aja karena dia ingin meresearch apakah color warna apa sih sebenarnya apa yang disukai customer. Nah, dia bisa menampilkan data seperti ini. Nah, sintaksnya itu apa? Select kolom 1, koma titik-titik itu maksudnya kalian bisa ngambil dari beberapa kolom, nggak cuma kolom satu aja, cuma satu kolom aja, nggak cuma itu, bisa banyak kolom. Lalu selanjutnya from table name. Jadi dari tabel apa? Contoh soalnya, select the customer name and city column from the customer's table. Jadi kita ingin menampilkan data customer name dan juga kota dari customer table. Jadi cara pengerjaannya itu adalah select customer name, city from customers, tabel customers. Dan lalu akan keluar seperti ini, customer name dan juga city. Lalu selanjutnya insert definition atau insert function. Nah, definisinya itu apa? Dia digunakan untuk memasukkan data. Jadi insert ini, kalau misalkan kita kasih contoh, misalkan ada pembeli baru yang dia membeli barang di kita. Nah, gunanya insert ini untuk memasukkan data tersebut ke dalam data tabel.
Jadi contohnya itu ada customer table. Nah, ingin masukkan data pembeli yang baru. Dengan insert ini bisa memasukkan data tersebut menjadi seperti ini. Yang tadinya CID 005 nggak ada menjadi ada. Yang tadinya nggak ada nih, jadi ada. Sintaksnya apa? Sintaksnya insert into table name values value 1 2 3 kolom 1 2 3. Nah, bedanya apa yang atas sama yang bawah? Sebenarnya untuk yang bawah itu lebih ke insert ke semua kolom yang ada di table. Kalau misalkan yang atas itu kolom tertentu aja, tapi kalau misalnya yang bawah itu ke semua ada table tersebut. Misalkan ada 5 kolom, berarti masuk ke 5-limanya. Berarti kamu ingin masukkan ke 5 kolom itu. Contoh soalnya, insert a new record in the customer table. Cara pengerjaannya, insert into customers value. Nah, dia kan cuma bilang customers table aja, berarti dia ingin masukin ke semua kolom yang ada di tabel tersebut. Jadi values tinggal masukin aja data-data customer yang mau dimasukin. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Yang tadinya itu nggak ada kan, yang CID 005 menjadi ada. Selanjutnya, update. Update itu digunakan untuk merubah data. Jadi misalkan kita ada kesalahan nulis nama orang atau customer, kita bisa merevisi nama tersebut menggunakan update ini. Contohnya, ada customer table. Nah, si ID 002 ini salah namanya, harusnya Hendrawan dan bukan dari Bengkulu. Dengan update ini, kita bisa mengubah data tersebut menjadi data yang sebenarnya. Jadi seperti ini. Betul kan datanya jadi Kevin Hendrawan dan dari Bogor. Sintaksnya seperti apa? Ini dia. Sintaksnya itu update, table name, set, kolom 1 sama dengan value 1, kolom 2 sama dengan value 2, where condition. Jadi kita pencet update, kita tulis update table name, customer, misalkan ya, kalau contoh yang tadi. Kita set kolom 1 sama dengan value 1. Jadi kita set kolom apa sih yang salah, dan yang mau dibuat tuh apa, diubah kemana. Jadi misalkan tadi kan yang salah itu kan nama, jadi kita tulis kolom custom, jadi customer name sama dengan Kevin Hendrawan. Lalu tadi kan yang salah kan 2, city-nya juga salah, dia juga tulis city sama dengan Bogor. Titik-titik juga sama, artinya itu bisa banyak, nggak cuma 2 aja yang bisa kita masukin. Nah, where-nya itu sebenarnya tempatnya di mana. Jadi aku menyarankan lebih baik menggunakan primary key di sini. Jadi kita kan primary key kan cuma satu aja, nggak bakal ke double. Jadi primary key itu yang menunjukkan kalau misalkan D itu ada di baris situ. Contohnya nih, misalkan Kevin Hendrawan itu si ID 002. Berarti kita tulis where condition-nya itu customer ID sama dengan si ID 002. Jadi si ID 02 itu cuma di sini. Berarti kita ngubah cuma yang di baris si ID 002 ini aja. Nah, cara pengerjaannya itu atau contoh soalnya, update the first customer ID sama dengan si ID 001 with a new contact person and new city. Nah, cara pengerjaannya itu update customer table, set contact name sama dengan Kevin Kurniawan, country sama dengan Indonesia. Yang tadi kan salah tuh, Kevin Kurniawan dan from China. Nah, ini kita ubah menjadi data yang sebenarnya. Where customer ID 001. Nih, si ID 001. Sebenarnya kita bisa nggak masukin yang where-nya menggunakan, sebenarnya where-nya nggak harus menggunakan primary key. Tapi kalau misalkan datanya itu ada banyak yang sama namanya, misalkan kita pakai color itu kan orang kan bisa aja beli warna merah, warna biru, dan itu bisa aja ke double. Nah, itu bisa aja kamu pakai kalau misalkan emang kamu mau bilang kalau yang beli warna merah itu cuma satu orang aja, sebenarnya salah itu yang lain. Nah, itu kamu bisa pakai where color sama dengan red. Berarti semua yang red itu kamu pengen ubah namanya ke nama yang sebenarnya. Nah, nanti yang keluar akan jadi seperti ini, jadi lebih benar datanya. Selanjutnya, function terakhir yaitu adalah delete. Delete itu digunakan untuk menghapus data. Nah, contohnya misalkan nih ada pembelian dan barang itu udah dikirim ke tempatnya. Tapi namun di datanya masih belum dibilang kalau misalnya tulisannya masih belum dikirim. Nah, delete ini digunakan untuk menghapus data-data tersebut. Contohnya
customer table. Nah, ini contohnya udah delete. Dia meng-delete si ID 005 ini. Sintaksnya itu apa? Sintaksnya delete from table name where condition. Nah, where condition itu sama kayak yang tadi. Bisa pakai lebih disarankan primary key kalau misalkan emang satu aja yang dipakai, yang mau dihapus. Contoh soalnya, delete the customer Tania Santoso from the customer's table. Cara pengerjaannya, delete from customers where customer name sama dengan Tania Santoso. Nah, bisa juga kayak gini. Tapi ini kalau misalkan memang Tania Santoso ini ternyata nggak beli atau apa, atau emang kamu pengen hapus semua yang Tania Santoso ini, delete from customer table customers where customer name sama dengan Tania Santoso, dan akhirnya akan kehapus seperti ini. Yang tadinya ada si Tania Santoso di sini, si ID 005 di sini jadi nggak ada. Oke, paling itu aja. Thank you for your attention.